Sampai kayak hate myself banget. Tapi I don't think it's my fault. Ini masalah air atau bukan? I don't know. Hello friends, welcome to our second podcast. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang bingo. Bingo lah ya, tapi bingo 2023 bingo kita ya guys. Ya, kita sebelumnya juga pernah bikin 2 kali ya. Kita waktu 2022 sama 2023 bingo. So ya, kalau misalnya kalian belum nonton ya, nanti mungkin ada linknya di description box. Yes. So ya, I guess kita langsung mulai aja ya guys. Oh ya guys, it's kind of late. Sekarang udah Februari dan kita baru bikin. Kita waktu itu pengen bikin sih, rencananya pengen bikin bingo tapi lupa terus. Yes. Akhirnya kita bikin juga walaupun agak terlambat. Maklum ya guys. Okay. What am I most proud of this year, atau apa yang aku banggakan? Yang paling aku banggakan di tahun 2023. Aduh guys, aku agak lupa karena di tahun 2023 ini banyak banget. Bukan hal yang proud, tapi banyak banget kayak bukan aktivitas apa sih, kayak pokoknya kita kayak banyak banget bukan aktivitas, jadi kayak there's a lot of things going on this year. Jadi aku juga agak lupa. Kalau nggak salah ini agak cerita aja ya guys. Kita kalau nggak salah ke Singapura, terus kita juga pernah kayak vacation 3 minggu di mobil ke Sumatera. 2 bulan ya? Sumatera Utara. 2 bulan ya pokoknya itu. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri, what am I most proud of? Kalau aku nggak tahu, bukan kurang tahu, aku lupa ya. Tapi seingat aku paling proud for ini nggak apa-apa ya guys. Karena aku join sekolah, aku tuh agak bangga, bukan bangga dikit, karena aku agak kind of good at making essays, not gonna lie, walaupun aku pakai AI, tapi aku kayak tahu gitu caranya, strukturnya. Terus aku juga, aku juga waktu itu pernah bootcamp bulan Desember. Aku menang 2 kali, yaitu aku menang itu guys, performance drama, sama menang project ideation. Karena aku juga, kalau kalian belum tahu, aku bikin kayak community / platform, namanya tuh eduart.studio. Don't forget to check it ya guys, di Instagram eduart.studio. Dan itu tuh kayak walaupun nggak cepat, tapi itu tuh termasuk cepat menurut aku kayak nge-grow-nya, karena dalam beberapa bulan kita tuh udah bisa dapet, sekarang kita ada 600 followers ya guys, alhamdulillah, and I'm so proud of that. Oh ya, shout out to my partner Kayla. Aku nggak tahu kalau dia nonton video kita, but if you watch this, I am so proud to be your friend. I swear to God, serius demi Allah. Okay, next. Ya, proud. Most proud this year. Apa ya this year? Oh ya, boleh tambah nggak? Lu kan lagi mikir. Aku juga this year aku kayak my self-esteem, my confidence level itu aku kayak dikit banget, alhamdulillah. Maksudnya kayak aku berapa kali pernah insecure, tapi nggak sampai kayak hate myself banget. Aku walaupun kayak ngeliat kayak insecure gitu, aku cepet gitu kayak bangkitnya, slay. Kayak aku cepet bangkit, jadi aku kayak nggak cepet down. Terus jadi kayak apa ya, pokoknya gitulah. Aku alhamdulillah tahun ini aku kayak confident banget, and I trust myself, percaya diri, slay. Jadi aku nggak terlalu takut ngapa-ngapain. Dah. Soalnya apa yang paling banyak? I know, tapi Oke, jadi aku juga waktu itu bangga waktu kita tampil di depan di panggung. Tapi itu juga bukan kayak panggung yang konser banyak banget, tapi ya tetap masih proud. Yang waktu event Lego itu ya, aku juga ada proud karena tugas-tugas aku bagus, nilai tugas-tugas aku bagus, especially math.
Aku kan memang kayak lumayan suka math. Jangan di-hate. Kenapa di-hate? That's good. Ya, pokoknya itu dan juga pokoknya nilai-nilai ujian aku ya bagus. Ya itu aku proud sih itu ya. Oke. Dah. Ya dari homeschool kan. Oh ya dari kita homeschool yang santai, yang kayak pakai private teacher gitu dari ke school yang formal sekali, Formal. terus sangat overwhelming. Itu sih overwhelming. Ya to me it's super overwhelming, tapi ya udah orang beda-beda ya guys. Next, where are we feeling stuck? Jadi kita lagi stucknya atau lagi kesusahan di apa sih? Mau gue dulu atau lo? Wait, let me think first. Oke deh. Oh ya, aku kayaknya sebelumnya udah pernah bilang, pernah bilang di podcast sebelumnya. Itu tuh aku sebenarnya sampai sekarang I don't think I can stop. I can stop being a perfectionist. Jadi aku kalau misalnya kayak ngemulai apapun atau kayak nge-start atau nggak kerjain sesuatu, aku tuh selalu bukan keras kepala bukan, tapi nggak keras kepala banget sih aku. Gimana explainnya? Pokoknya kadang I feel like I pressure myself gitu aja. That's it. What about you? Where am I stuck at? Apa ya? Oh ya, aku juga kadang feeling stuck ngerjain math. Soal math I level Cambridge. Itu tuh sangat unbearable, di luar kepala banget. Kayaknya itu memang dari aku sih, bukan salah math-nya. So ya. Literally di luar kepala, abur-aburannya. Iya, Cambridge math itu sangat-sangat ya gitulah. Aku nggak tahu sih aku lagi stuck di mana atau memang ada tapi lupa. Pikir udah ada dia baik-baik aja sih. Ya udah bagus lah. Alhamdulillah ya sih. Oh ya ini bagus. Sok dulu. Bagus. Kan tahu kan ya bukan bagus apa? Oke, what did I spend my free time? Main game. Juga main game juga sih. Ya tapi ya hampir kayak 70% main game, terus juga kayak mungkin aku juga bikin kayak jurnal gitu, kayak nyeritain aku habis dari mana atau keseharian gitu. And juga masak, baking. Maaf, kalau misalnya kayak banyak free time aku juga suka baking. Kalau kayak udah bosen main HP, jadi aku masak. Oke, kalau aku alhamdulillah aku banyak banget hobinya. Jadi aku selalu ganti-ganti, tapi kadang buat aku walaupun banyak hobinya I always end up being on my phone. Tapi kalau misalnya aku nggak main HP, aku biasanya sama aja sih kayak tahun lalu aku main gambar, main game, main game juga kayak my sis. Terus masak, aku juga suka masak, baking, sama apa sih free time. Ya itu sih palingan aku kayak 3 yang paling sering itu aku main HP, terus make art sama masak-masak gitu. That's it. How well did I take care of my body, mind, and soul? From 10. Kalau ini tergantung dulu kan kalau body. Kayak kalau body body atau badan kita dari 1 sampai 10 aja deh tadi deh. I think 8 atau 7 kan. Ya meskipun akhirnya you berjerawat tapi kan Ya meskipun akhirnya aku berjerawat guys. Wah, ya itu I don't think it's my fault. Ini masalah air atau puber. I don't know. Ya pokoknya kalau body sih aku kayak bagus lah, apalagi kalau skincare. Tapi maksudnya kalau muka mah bagus, kalau kayak badan mah kayak kurang aku. Masih ya I take care juga. Kalau mind sama soul, kalau mind and soul berapa ya? I think 6. Oke, yuk. Apa 6? Bilang aja tuh. Gak tahu deh pun 6 tapi sok aja. Oke, kalau ini aku rate dari 3. Kalau body, aku hanya average aja 8. Alhamdulillah aku sekarang udah bikin bukan rutinitas, jadi setiap hari Sabtu atau Minggu atau Jumat, pokoknya weekend kalau sempat, aku deep cleaning my body. Ya aku sebelumnya kan ya nggak sampai ke organ juga, pokoknya kayak scrub Apa sih? seminggu sekali. Apa ya Oh iya, apa sih lupa buatnya namanya.
Pokoknya ada ya guys. Katanya kakak. Oh baru gue ingat, everything shower. Everything shower bukan? Ya, everything shower. Jadi pokoknya kita kayak dalam kamar itu kita nge-take care hampir semuanya, nge-scrub itu. Aku kalau setiap weekend itu, jadi alhamdulillah. Ya, lucu. Sama apa sih ini? Oh ya, aku juga tahun ini aku mulai maskeran, beli masker. Biasanya aku nggak suka maskeran, jadi ya. And then mine kayaknya lumayan. Soul itu tuh gimana maksudnya? Soul itu diri kita Jiwa sih, lah. jiwa kita. Kalau main, aku juga kayaknya alhamdulillah banyak juga karena aku tahun ini gara-gara aku masuk ke sekolah internasional, aku tuh banyak banget I learned a lot of things. Mulai dari apa sih, kayak dari math, pokoknya dari pelajaran-pelajarannya sama ya yang kayak gitulah, you know. Jadi aku lumayan banyak belajar. And then soul juga aku kayak kurang tahu, aku kayak oke. Tadi Rey. Oh ya, kalau body sama mind aku 8 lah, sama 8. Kalau soul aku gitu-gitu aja sih guys. Paling 6 atau 5. Most creatively inspired, aku ini kalau misalnya untuk ini aku juga agak-agak soalnya aku kalau misalnya merasa inspired itu inconsistent gitu lah. Maksudnya aku kalau misalnya kayak hari ini aku inspired, aku belum tentu besoknya juga inspired. Jadi kayak berapa bulan sekali gitu. Aku tuh pernah kayak sebulan aku tuh kayak motivasi banget, creatively inspired and motivated banget buat bikin art. Tapi abis itu aku sama sekali untuk berapa bulan, ada kayak 3 atau lebih, aku sama sekali kayak gak ada motivasi atau inspirasi buat bikin sesuatu. Jadi itu kayak agak-agak Iya sih, sama ada juga. tergantung ya guys. Kayak kalau aku juga sama ya kayak Keira gitu tentang art juga. Kalau misalnya aku kayak ngeliat di sosial media ada orang yang ngegambar tentang apa, misalnya gambar kayak realism, bener? Sabar. Bener nggak bisa sendiri? Realism, aku nggak tahu tipe-tipe artnya yang tahunya mah Keira ya. Jadi aku tuh langsung kayak ini makanya kelihatan kayak easy, bukan easy, kayak aku pengen nyobain. Terus nanti langsung beneran bisa, langsung mirip, langsung kayak realistik banget. Tapi kalau misalnya waktu aku kayak lagi nggak inspired, malah nggak bisa lagi gitu. Jadi kayak gitu kan maksudnya. Iyalah, Jadi skillnya kok langsung hilang gitu, Pak, baru beberapa hari. Kayak aku waktu itu pernah kayak gambar apel beneran kayak beneran gitu. beneran iya yang di portrait beneran kayak beneran realistik gitu, sama juga kayak gitu lah. Yes. What projects have I completed? Projects maksudnya kayak project sekolah? Kan project banyak. Every project, terserah project apa. Banyak sih. Research project kayak Nah itu bisa. Oke, research project I guess. It's a school project kan. Project research aku tentang the effects of use apa sih, lupa aku. TikTok. Use of TikTok on self esteem. Itu kayak bagus juga kalau buat podcast. But nggak tahu. Ya pokoknya aku udah kayak selesai gitu sampai aku kayak presentasi. Oh ya itu aku masih sendirian ya, sama partner juga kayak Keira. Kayak emang tapi kan entrepreneur. Kalau aku di research. Kalau aku untuk project aku kebanyakan dari sekolah ya guys, karena dikasihnya sama mereka. Apa sih aku yang bikin project namanya itu eduarts.studio, itu aku bikin sama partner aku. Alhamdulillah it's going well so far. Tapi other than that, aku juga banyak lumayan project yang I'm proud of dari sekolah, kayak project presentasi, terus essay, yang kayak gitu-gitu. Walaupun itu bukan kayak project besar, tapi itu masih bisa dibilang project. And I am proud of it. So, Project kan juga research. oh ya, sama ini kita berdua yang kayak Lego event. Jadi kita dari bikin video di rumah, terus kita sampai akhir manggung di panggung, perform di panggung. Itu bisa dibilang project, alhamdulillah. Karena baru kita terima endorse-nya. Iya, kita udah lama banget bertahun-tahun. Makasih Lego. BTW kalau ada yang mau endorse, we are free. Just slide in our DMs. How have I procrastinated?
procrastinated. Aku nggak tahu cara itu, belum tentu ya pronunciation aku benar, tapi intinya procrastinated itu kayak kita tuh misalnya ada PR tapi belum bukannya ngerjain tapi malah scrolling, itu namanya procrastinating. Oh, apa itu? Procrastination. Ya, pokoknya kalau dari Google itu tuh is the act of delaying or putting off tasks until the last minute atau kayak past their deadline. Okay. Jadi aku juga kadang suka kayak gini. Menunda pekerjaan. Aku ini apa sih bad habit aku juga, and I'm trying to fix it. Jadi aku kadang kayak ada PR atau enggak project, tapi aku malah nanti aja, malah scrolling. Akhirnya aku kayak bikinnya tuh di akhir deadline, nggak sempet jadinya buru-buru. Terus aku juga kadang kalau misalnya apa sih, aku pengen lukis, tapi aku bukannya lukis malah nge-scrolling sama lihat Pinterest, lihat orang yang lukis, tapi aku nggak lukis, jadi aku sama sekali nggak lukis, nah gitu. Tapi kalau ada yang lo perasaan kalau misalnya ngerjain project udah kayak dekat-dekat gitu malah lebih kumat gitu. Bener sih, emang kadang kayak gitu. Kayak gitu kalau misalnya aku disuruh buat essay, kalau misalnya kayak masih lama gitu deadline-nya aku nggak bakal dilakuin. Kayak santuy. Tapi kalau apa sih? Kayak udah akhir mau deadline, jadi misalnya kayak motivated. Malamnya aku kerjain gitu. Sumpah aku langsung kayak beneran bisa mikir gitu, kenapa ya? Itu Soalnya sih. Iya, soalnya kayaknya kita finally dapet apa sih, feel of pressure. Jadi kita pressure, gara-gara kita pressure jadi kita motivated. Gitu lah ya. Iya, kadang aku suka gitu. Ya aku sering sih, bukan suka gitu. Iya, aku juga sering. When I most feel alive. Kalau most when ya, kapan ya? Kalau misalnya kayak kita waktu jalan-jalan bisa nggak sih? Mungkin waktu waktu di Singapura. Sumpah kalau di Singapura kayak masa kayak beda aja gitu, ada teh mikirin kan kayak aura gitu. Girl, oke. Pahit. Apa? Pahit. Ya vibe-nya tuh kayak beda banget. Pokoknya waktu di Singapura kayak I feel alive karena mungkin bosan aja di rumah. Kalau aku, itu aku juga Singapura, but menurut aku I felt most alive pas aku nonton konser Arctic Monkeys. Yang mana tuh? 2023? Iya, 2023. Oh iya, Februari itu kan? Maret. Maret. Itu tuh aku kayak, Aku nggak pernah konser. itu tuh beneran it's apa sih, kayak once in a lifetime experience. It changed my life. Serius guys, I'm not kidding. Pokoknya itu I feel so alive. Aku soalnya kadang suka apa sih, aku kayak gak pernah kayak teriak-teriak nyanyi gitu, tapi gara-gara di sana kan ya konser ya orang pasti teriak, aku juga ikut teriak, jadi kayak ngerasa kayak free banget lah. Pokoknya aku suka, aku pengen lagi nonton konser, serius guys. The one and only concert. One and only concert. Ya, my first and only concert I've ever been. Next, how have I taught others to respect me? Taught. Gimana sih kita pernah nggak kita ngajarin orang buat respect? Kalau Anda nggak? dari aku, ya just set boundaries aja ya guys. Set boundaries. Kalian kalau misalnya nggak suka sama orang ini kayak nge-treat kamu atau bilang sesuatu ke kamu tuh bilang aja straightforward, just say it kalau misalnya kamu tuh nggak suka. Karena emang kalau misalnya kayak kita hold back itu tuh jadi akhirnya kita jadi apa sih, people pleaser. Yes. Pokoknya set boundaries. Kalau misalnya kamu gak suka sama orang, just say it, atau gak leave them. Oke. Ada nomor 19. My relationship with who? I don't have a relationship. Maksudnya, Okay. bisa nggak ada pacar doang kan bisa sama keluarga. Iya, kakak sama bu, orang tua. My relationship. Kalau improve relationship dari orang, menurut aku communication is important. Tapi kalau kitanya nggak bisa komunikasi. Maksudnya kalau misalnya kalian tuh ada problem sama orang, ini nggak harus sama pacar doang ya guys, sama orang. Sama orang tua juga. Ya sama orang tua kalian tuh komunikasi, just tell them about how you feel. Karena kalau misalnya one thing that I learned,
people can read your mind. Jadi kamu tuh kalau misalnya marah sama dia tapi kamu nggak bilang, ya kalian mereka nggak akan tahu gitu. Jadi pokoknya bilang aja lah, komunikasi is key. Pernah komunikasi? Ya pernah lah komunikasi gitu. Lu tau gak komunikasi apa? Tahu, kayak ngobrol kayak gitu. Ya komunikasi tuh kayak ngomong Iya, aja, kayak kita lagi I know. komunikasi. Ada definition nih. Ya udah sok kata. Ya udah sok terus lu. Kalau ada gimana ya? Tadi lu nggak tahu how to komunikasi, cause I don't know how to communicate. Oke, improve relationship mungkin kayak I don't know. Atau nggak quality time gitu loh. Ya, maybe bisa quality time kadang-kadang lagi mood. Atau kalau misalnya kayak lagi marah-marahan, minta maaf atau like kasih gift walaupun gak pernah. Okay, I guess that's it. Number 20, gak deh, next. Have I been unfair to anyone? Oke, kayaknya I'll start again. Aku kan pernah sebelumnya bilang aku kalau start project, and sometimes I feel like partner aku itu lebih banyak kerjanya daripada aku. Yes. Karena emang fact sih, aku kadang, tapi but I also, aku juga ikut kerja. Aku maksudnya ikut kerja juga, aku kayak nggak bener-bener santai so. Tapi kadang aku mikir mereka tuh lebih banyak kerjanya daripada aku. And sometimes it makes me feel guilty, but at the same time aku juga pengen santai-santai aja. Kalau Have I been to unfair? I don't think so. I guess. I don't know, kalau research project ya pernah sih waktu itu agak kayak kurang unfair, dia kayak menulis esai. Tuh. Oke. Tapi kayak enggak sih, aku enggak ada gitu. I think fair aja, insya Allah. ya, aku juga kurang tahu, mungkin ada orang di sana yang mikir aku tuh treat mereka tuh tidak unfair, tapi kita nggak tahu, jadi ya. Oke. Next, who do I need to forgive? Aku nggak tahu guys, maaf serius. I don't think I can. Nobody hurt you kan? Nobody hurts Nobody me. hurt us. And Forgive who? forgive who ya? Gak ada siapa-siapa sih guys. Yeah. I love people. I love people apa sih? Gitulah, pokoknya nggak ada. Who do I need to forgive, nggak ada. Ya same, jadi ya nobody hurt us. Boleh. What old habits would I like to release? Dulu deh. I guess ya itu yang tadi masalah tentang deadline itu apa namanya? Procrastination. I guess itu juga ya. Jadi aku tuh kayak apa ya? Kayak buru-buru gitu, terus nggak sempet, tapi sempet juga sih. Dan juga I guess makan yang benar. Ya itu. Sebetulnya ada old habit tadi itu yang itu. Dulu makan dos dulu. Ya dulu aku sering makan terus, tapi sekarang kayaknya udah agak kurang kayaknya. Kalau Tapi kalian nanti kita nggak mikir bikin kayak gitu. samyang ya guys. Tapi sangat. dulu mah bener nanti kayak sering banget, sekarang udah nggak terlalu. Ada ya kalau menurut kalian nggak tahu sih. Cuma ya udah aja. Old habits would I like to release, maksudnya kayak rilis keluarin. Ya, aku Oh, iya. down. Rilis tuh lepas. Lepasin, berarti old habits aku dua aja yang sama kayak Cama, procrastination sama perfectionism. Pokoknya kayak aku nggak mau kayak terlalu pressure myself. Itu kalau misalnya aku lagi ngerjain apapun kayak project atau nggak homework, because no one is perfect, so you can't reach perfection. Apa sih? Ada guys namanya di quote dari Salvador Dali, aku tuh suka banget. Salvador Dali tuh apa sih? Artis, painter, Spanish, apa sih namanya teh? Gimana sih pokoknya teh quote-nya teh? Don't reach, buat search dulu ya guys, soalnya aku suka. Wait. Ada nggak gitu ya? Oh ya, have no fear of perfection. You'll never reach it. Because perfection itu apa sih namanya teh? Pokoknya perfection Sempurna. itu tuh subjektif ya guys. Apa yang menurut orang itu bagus belum tentu sama kamu bagus, dan apa yang menurut aku bagus belum tentu bagus sama kamu. So jangan dengerin,
Gue tuh pengen motivated tapi jadi aneh guys, maaf ya. Pokoknya teh don't care about what people think sama do not have no fear of perfection because there is no such thing as perfection. Ya, that's it. Ya. I think old habit yang perlu dirilis juga itu. Sleep late. Oh ya, sleep late and play too much phone. Real. Pokoknya aku pengen banget, Beb. Dulu aku tuh kalau tidur tuh jam 9, jam 11 itu menurut aku udah kayak setengah malam banget. Tapi sekarang aku jam 11 pokoknya. Habis subuh tidur lagi is old habit. Tapi sampai sekarang aku masih. Ya makanya harus dirilis itu. Iya sih, tapi maaf aku terlalu suka Bu. Iya. What new habits would I like to cultivate? Jadi aku mau I guess makanan yang lebih sehat, healthy, terus move more, exercise more, and apa sih tadi tuh? Tidur setelah subuh. No tidur setelah subuh. Kayak itu kita masih masih ragu. Tapi ya mungkin bisa kayak gitu. Dan juga I guess that's all. What about you? Kalau aku new habits, aku tuh pengen mulai. Aku nggak mau kayak terlalu have high standards about anyone or anything. Ya gara-gara aku ya perfectionist juga, jadi aku tuh standar aku tuh high banget dan aku pengen kayak mulai terima apa adanya. Sama aku juga kayak pengen banget stop scrolling kayak scrolling reels, scrolling sosial media, tapi emang susah banget karena tuh bikin attention span aku short, sangat pendek. Yang short banget. Sorry ya. Karena dulu perasaan aku sebelum punya IG atau kayak scrolling semenjak shorts belum ada. Kenapa ya shorts sekarang? Karena banyak banget kayak TikTok dibikin ke Saya tuh lebih banyak semua sosial media. Karena itu malah makin bikin our attention span jelek. Sebelum aku suka scrolling, aku tuh kayak lebih mudah fokus. Terus aku kalau misalnya nonton yang lama itu kayak tahan. Tapi sekarang aku agak mulai merasa attention span aku tuh alhamdulillah aku kayak bener-bener gak rusak, karena kalau misalnya menurut aku kayak aku udah berlebihan, aku tuh I know how to stop, walaupun kadang agak gitu, but stop scrolling, stop doom scrolling, make my attention span shorter and shorter. I want to stop that. Sama ada satu. Oh iya, baca buku. Aku sebenarnya suka baca buku, tapi aku masalahnya tuh kayak mood doang gitu. Aku kalau misalnya bulan ini aku pengen baca buku, aku sebulan aja baca buku, terus the next 7 months aku sama sekali nggak baca, kayak gitu. Pokoknya how can I be kind to myself, apalagi kayak my soul, itu tuh jangan don't believe everything, apalagi di sosial media. Maksudnya kayak jangan gampang insecure lah istilahnya. Jadi kalau misalnya kamu ngeliat cewek cantik, kamu tuh mikirnya aku pengen banget, tapi padahal dia tuh pakai filter atau nggak make upnya banyak, dia tuh pakai professional artis, kamu tuh kayak mikir juga, kayak jangan kayak langsung insecure gitu lah, tau kan? You know what I mean? Pokoknya kayak mikir bukan arti di baliknya gitu loh, in real life sama in social media. Kalau itu di social media, tapi kalau misalnya in real life ya udah kayak don't compare yourself to others, karena gue tengok eksperimen dulu. Pokoknya cerita orang beda-beda ya guys. Ada kalau misalnya ada orang yang naturally smart, terus kamu tuh mikir aku kayaknya sangat bodoh, tapi dia dari sananya dia tuh pressure themselves. Jadi ya pokoknya gitulah, cerita orang beda-beda. Don't compare yourself to other people because we all have different backstory. Slay queen. Ya. Terus lo tadi belum selesai, katanya gue dulu. Oh, ya how can I be kind to myself ya? Tadi aku bilang itu. Jangan bilang insecure. Bukan gue banget maksudnya.
Ya tapi sekarang aku tuh udah kayak mulai realize apa sih mau realize tuh bahasa ini Apa sih? percaya kan percaya Realize apa sih? sadar aku udah mulai sadar aku kan dulu tuh ngeliat gitu cewek-cewek yang udah umurnya tuh 20-an aku tuh pasti langsung kayak insecure tapi aku kayak pernah ngeliat gitu dari mana kalau misalnya kita tuh bakal ada kayak second puberty second puberty What is that possible? no jadi kita tuh kayak kalau misalnya udah umur berapa kita tuh jadi kayak ada puberty lagi gitu Iya, ada nanti 40 tahunan. Oh, nggak tahu mungkin istilah TikTok atau no kira ya bukan cuma 40 tahun pokoknya adalah kayak gitu ya jadi ya mungkin sekarang aku kalau kayak nggak cewek cantik yang udah tua terus kayak kelihatan pakai makeup sih aku mah kayak ya udah sih gitu yes. ya pokoknya I think that's how I can be kind to myself. So yeah guys, I guess that's it for today's podcast. Guys, kalau misalnya kalian ada ide atau suggestions atau topik yang kalian mau kita omongin, feel free to comment it, feel free to put it on the comment section atau enggak bilang di DM IG kita, terserah guys. Ya mungkin nanti next time kalian bisa find us di Spotify. Nggak tahu ya kapan, tapi ya semoga Ya. cepatnya. Yes. Okay, bye. Okay guys, thank you so much for watching. Thanks so much for watching and listening. Yeah, listening to us yapping. Okay, see you guys on the next podcast. Bye. Bye. And you can